Halo semuanya, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang masa penjajahan Belanda atau VOC di Nusantara. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kami nih. Yang pertama ada Arya Semanda, ada Haidar Habibi, ada Muhammad Farah Mahardika, ada Rahel Audria Azahra, ada Rea Kanika Permata Citra, ada Sarah Dinur Ardani, dan juga ada Vanessa Alivia. Materi yang pertama yaitu proses kedatangan Belanda. Tahun 1595, Cornelis de Houtman, Pieter de Keyser beserta armadanya melakukan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Mereka melewati jalur laut yang sudah biasa dilalui orang-orang Portugis dan mendarat di Banten pada tahun 1596. Belanda diterima baik oleh rakyat Banten karena niatnya hanya untuk berdagang. Namun, lama-kelamaan niat itu berubah menjadi niat untuk memonopoli perdagangan di Banten. Akhirnya, Belanda diusir dari Banten dan kembali ke negerinya. Ekspedisi penjelajahan berikutnya dilanjutkan oleh Jacob van Heemskerck. Mereka mendarat di Banten pada tahun 1598. Kali ini, Belanda lebih berhati-hati dan bersahabat. Belanda berlayar ke timur dan singgah di Tuban, lalu ke Maluku pada tahun 1599. Kedatangannya di Maluku diterima baik oleh rakyat setempat. Belanda diberi kebebasan berdagang sehingga mendapat keuntungan yang berlipat. Materi yang kedua adalah kebijakan politik Belanda atau VOC. Yang pertama, penggunaan politik divide et impera atau politik adu domba. Penggunaan politik ini membuat banyak orang berselisih, berkonflik, bahkan berperang di antara bangsa Indonesia. Salah satu alasannya karena adanya perebutan tahta serta kekuasaan. Yang kedua, pengangkatan gubernur jenderal. Salah satu tugas utama dari gubernur jenderal ialah mengatur menjalankan kongsi dagang di Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda ialah Peter Both, Herman Willem Daendels, Jan Peter Zoon, Cohen, Cornelis Spelman, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pemberlakuan sistem indirect rule. Indirect rule merupakan sistem pemerintahan tidak langsung. VOC atau Belanda mengangkat rakyat pribumi pilihannya untuk menjadi wakil yang berurusan langsung dengan rakyat pribumi lainnya. Pengangkatan pejabat pribumi ini menjadi salah satu alasan kesuksesan sistem tanam paksa di Nusantara saat itu. Pejabat yang diangkat oleh VOC atau Belanda ini sangatlah kaya, sementara rakyat pribumi tetap menderita. Berikut ini adalah tokoh yang pernah menjabat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Yang pertama, Peter Both, memerintah antara tahun 1610 sampai 1614. Yang kedua ada Herman Willem Daendels, memerintah antara tahun 1808 sampai dengan tahun 1811. Yang ketiga ada Jan Peterson Jones, memerintah pada tahun 1619 sampai 1623. Dan yang kedua pada tahun 1627 sampai 1629. Proses keruntuhan masa penjajahan Belanda. Belanda terpaksa menyerah tanpa syarat kepada Jepang setelah landasan udara Kalijati di Sumbang diduduki oleh Jepang. Sehingga Belanda yang saat itu berkedudukan di Bandung bersedia untuk bertemu dengan Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Belanda diwakili oleh Jenderal Terpoten atau Belanda dan Jepang oleh Jenderal Imamura. Peristiwa Belanda menyerah kepada Jepang ini dikenal dengan penandatanganan Perjanjian Kalijati. Perjanjian ini berisi pernyataan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan memberikan kekuasaan atas Hindia Belanda pada Jepang. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, negeri Jepang secara resmi menjajah Belanda dan dengan segera melakukan perubahan untuk menghapus dominasi Barat. Selain itu, Jepang juga mulai melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan pemerintah di bawah komando militer Jepang. Sekian dari kami, terima kasih.